Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian, dan pembalian bilangan bulat. Untuk video kali ini, kita akan bahas semuanya dalam operasi hitung campuran bilangan bulat. Semoga kita bisa belajar sama-sama di video kali ini ya. Semakin sering kalian berlatih, semakin sering kalian mengerjakan soal, semakin kalian akan lancar untuk belajar matematika khususnya di materi kali ini. Baiklah, kita langsung ke papan tulis. Semangat ya! Untuk urutan operasi campuran pada bilangan bulat, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, kita hitung dulu bentuk yang ada di dalam kurung. Yang kedua, kita hitung bentuk pangkatnya. Yang ketiga, kita kerjakan perkalian dan pembagian. Dan terakhir, kita kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, kita sudah tahu kan urutan untuk mengerjakan operasi campuran pada bilangan bulat. Kita coba dengan contoh pertama. 8 dikali 5 tambah 2. Nah, sesuai dengan syaratnya tadi, yang pertama bahwa kita menyelesaikan tanda kurung terlebih dahulu. Di sini kebetulan ada yang kurung ya, yaitu 5 tambah 2 berada dalam kurung, berarti kita akan menyelesaikannya terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita akan kalikan 8. Jadi yang pertama adalah kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu ini ya. Oke, kita kerjakan ini dulu, baru kemudian nanti hasilnya akan kita kali dengan 8. Oke, kita coba kali 8. Ini tetap kita tulis dikali 5 tambah 2 sama dengan 7. Oke, sama dengan 8 kali 7 sama dengan 56. Oke ya, mudah ya. Kemudian contoh kedua, 7 tambah 3 pangkat 2. Tentunya kita harus selesaikan dulu yang ini, yang berpangkat 2. Oke, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ini 7 kita tulis kembali, ditambah 3 pangkat 2 itu adalah 9. Kemudian kita selesaikan penjumlahannya. 7 ditambah 3 sama dengan 16. Oke, kemudian contoh ketiga, 7 ditambah 9 dikali 5. Nah, kita ingat bahwa jika ada perkalian penjumlahan, kita akan selesaikan perkalian lebih dahulu, walaupun yang lebih duluan ditulis adalah penjumlahan. Kalau contoh nomor 1 jelas kita harus mengerjakan penjumlahan terlebih dahulu karena ini berada dalam kurung. Tetapi untuk nomor 3 itu tidak ada kurungnya, tapi tetap kita harus selesaikan duluan karena ini adalah perkalian. Jadi 7 kita tetap tulis, kemudian tambah 9 dikali 5 sama dengan 45, baru kemudian kita jumlahkan 7 ditambah 45 sama dengan 52. Oke. Kemudian contoh yang keempat, 48 dibagi 6 dikali 7. Ini pembagian, ini perkalian, di mana pembagian dan perkalian itu sebenarnya kan sama-sama kuat. Jadi, tapi kita ingat bahwa sifatnya kita kerjakan perkalian atau pembagian, tapi kita urut dari kiri, berarti kita harus menyelesaikan yang di sebelah kiri dulu. Dan yang di sebelah kiri atau yang lebih dahulu ditulis adalah yang ini. Berarti kita harus selesaikan pembagian terlebih dahulu. Oke, 48 dibagi 6 sama dengan 8. Kemudian baru kita kali 7. 8 dikali 7 sama dengan 56. Oke, kita ke nomor 5. 10 ditambah 5 dikali 6 dikurang 12. Kita kerjakan yang perkalian lebih dahulu. Kemudian nanti terakhir baru kita kerjakan penjumlahan atau pengurangannya. Oke, 10 kita tulis ulang, kemudian 5 kali 6 sama dengan 30. Ini kita tulis tambah, ini adalah 30. Kemudian kita kurang 12. Oke, 10 tambah 30 dikurang 12. Penjumlahan dengan pengurangan sama-sama kuat, tetapi sesuai dengan syaratnya tadi, kita lebih baik mengerjakan dari kiri terlebih dahulu ya. 10 tambah 30 sama dengan 40. Kemudian dikurang 12. Nah, dan terakhir jawabannya adalah 28. Oke.
Oke, kita coba ya mengerjakan latihan soal nomor 1. 100 dikurang 25 dibagi 5 dikali 4 pangkat 2. Nah, ini ada yang harus kita kerjakan. Jadi ada pengurangannya, ada pembagiannya, ada perkaliannya, terus ada pangkat. Kita kerjakan yang mana ya? Jadi yang pertama kita kerjakan adalah yang punya pangkat. Oke, yang punya pangkat ya. Jadi kita selesaikan terlebih dahulu yang pangkat. Oke, tulis di sini keterangannya. Kita selesaikan dulu yang punya pangkat. Jadi ini adalah 4 pangkat 2 sama dengan 16. Yang lain kita tulis dulu kembali. Oke, kita tulis kembali 25 dikurang. Oke, kita tulis kembali sesuai dengan urutannya ya. Kita beri di sini sama dengan. Kemudian angka berikutnya kita selesaikan yang mana? Ada pengurangan, pembagian, dan perkalian. Tentu kita tidak akan mengerjakan pengurangan. Kita selesaikan pembagian terlebih dahulu karena dia berada di sebelah kiri. Jadi yang kita selesaikan yang keduanya adalah pembagian. Oke, kita selesaikan pembagian berarti yang ini ya. Oke, kita selesaikan 25 bagi 5 sama dengan 5. Kemudian yang lain kita tulis kembali ya. Di sini 100. Kemudian kali 16 kita tulis kembali. Nah, setelah selesai kita menyelesaikan pembagian, kita lanjut ke baris berikutnya, yaitu kita menyelesaikan perkalian. Oke, kita selesaikan perkalian ya. Jadi yang perkalian di sini adalah 5 kali 16. 5 dikali 16 sama dengan 80. Kemudian kita tulis kembali yang 100. Nah, di baris berikutnya kita tinggal mengurangkan 100 kurang 80 sama dengan 20. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Latihan nomor 2. 60 dibagi negatif 10 ditambah 4 dikali 2. Tentunya kita harus menyelesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Berarti negatif 10 ditambah 4 berapa? Ibaratkan kita punya utang 10, kemudian dibayar 4. Utang kita 10 dibayar 4 berarti masih ada negatif 6. Oke, utang kita masih ada 6 ya. Sekarang kita turunkan yang lain. 60 dibagi minus 6 dikali 2. Biasanya jika ada 2 tanda berdekatan, ini tanda bagi. Ini tanda negatif, dengan berdekatannya kita beri batas seperti ini untuk memisahkan tanda bagi dengan tanda negatif. Oke, selesai ya. Tapi ini bukan kurung ya. Ini cuman kita beri kurung untuk memisahkan tandanya saja. Tapi ini bukan dalam kurung seperti ini. Oke, ini cuman tanda kurung yang memisahkan tanda bagi dengan tanda negatif. Selanjutnya 60 dibagi negatif 6 dikali 2. Tentunya kita harus menyelesaikan pembagian terlebih dahulu karena ini lebih dahulu ditulis atau berada di sebelah kiri. Berarti ini kita selesaikan 60 dibagi negatif 6. Tandanya beda, berarti hasilnya nanti negatif. Kemudian kita bagi 60 bagi 6 sama dengan 10. Kemudian kali 2 kita tulis di sini, kasih turun. Oke. Terakhir negatif 10 dikali 2. Negatif kali positif, tandanya beda berarti hasilnya negatif. 10 kali 2 sama dengan 20. Oke ya. Selanjutnya kita ke nomor 3. 12 dikali 5 pangkat 2 ditambah 25. Tentunya kita kerjakan yang mana? Yang dalam kurung terlebih dahulu. Ini ya. Tapi ini karena pangkat, berarti ini kita harus jadikan dulu. Nah, kita akan mencari dahulu 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian kita tambah 25 dan kita tulis kembali kurungnya. Kemudian 12 kita tulis kembali di bawah. Baris berikutnya kita jumlah dulu ya karena dia berada dalam kurung. 25 ditambah 25 sama dengan 50. Kemudian 12 kita tulis kembali. Dan yang terakhir kita tinggal mengalihkan 12 dikali 50. 12 kali 5 itu kan 60. Kemudian kita tulis nolnya, berarti hasil tariknya adalah 600. Selanjutnya nomor yang keempat. 8 dikali 15 ditambah 9 dibagi 3. Nah, bagaimana dengan contoh seperti ini? Kita lihat. Ini ada perkalian. Ini ada pembagian dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau tanda tambah.
Untuk soal seperti ini, kita bisa mengerjakan perkalian dan pembagiannya secara bersamaan. Jadi kita kerjakan 8 kali 15 dan 9 bagi 3 dengan bersamaan. Oke? Nah, kita lihat ya di sini 8 dikali 15 itu sama dengan 120. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, terakhir kita tinggal menjumlahkan 120 ditambah 3 sama dengan 123. Mudah bukan? Selanjutnya kita ke nomor 5. 50 dikali negatif 4 ditambah 2 dibagi 5. Tentunya kita harus menyelesaikan dulu yang di dalam kurung. Jadi ini ya, terlebih dahulu kita kerjakan dalam kurung. Negatif 4 ditambah 2. Kita punya utang 4 dibayar 2, berarti utang kita masih ada 2. Utang kita masih ada 2, kemudian kalinya 50. Ini ada kali, ada negatif, berdekatan, kita kasih kurung untuk memisahkan saja. Kemudian dibagi 5. Oke. Kemudian, nah, 50 dikali negatif 2 dibagi 5. Berarti kita harus selesaikan perkalian terlebih dahulu karena ditulis di sebelah kiri. Atau lebih duluan ditulis ya daripada pembagian. Oke, kita kerjakan ya. 50 dikali negatif 2. Di sini positif, di sini negatif. Beda tanda berarti negatif. Kemudian kita kali 50 kali 2 berarti 100. Kemudian kita tulis bagi 5. Nah, untuk baris terakhir kita tinggal bagi negatif 100 dengan 5. Beda tanda ya, berarti negatif 100 bagi 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya negatif 20. Selanjutnya kita ke nomor 6. 20 ditambah negatif 4 dikali negatif 6 dikurang 5. Nah, kita selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu. Ini ya, kita selesaikan terlebih dahulu karena dia berada dalam kurung. Oke, jadi kita tulis kembali ya. 20 ditambah negatif 4. Jadi ini bukan kurung ya, tetapi cuma pemisah antara tanda positif dengan tanda negatif, kemudian kali. Kemudian kita kerjakan negatif 6 dan negatif 5. Utang 6, utang 5 berarti negatif 11 atau utang 11. Karena tanda kali dan tanda negatif berdekatan, maka kita beri kurung di bagian sini. Sekarang kita kerjakan yang mana? Kita kerjakan perkalian terlebih dahulu ya. Oke. Negatif 4 dikali, ini kita tulis negatif 4 dikali negatif 11. Negatif kali negatif hasilnya positif. 4 kali 11 hasilnya 44. Kita turunkan 20 sama dengan 20 ditambah 44 sama dengan 64. Oke. Untuk nomor 7, udah 18 dibagi 9 dikurang 25 dikali 2. Ini pembagian, ini perkalian dipisahkan oleh tanda pengurangan. Jadi, ini bisa kita kerjakan bersamaan ya. Jadi, kita bisa kerjakan pembagian bersamaan dengan pekerjaan perkalian pada baris yang kedua. 18 dibagi 9, 2. 25 dikali 2, 50. Dipisahkan oleh tanda kurang. Kemudian baru kita kurang. 2 dikurang 50. 2 dikurang 50. Negatif. Pasti negatif ya, karena yang dikurangnya lebih banyak. 2 dikurang 50 sama dengan negatif 48. Oke. Untuk latihan yang ke-8, 10 pangkat 2 dikali 12 kurang negatif 8 dikurang 50. Kita bisa lihat, nah ini dalam kurung ya. Kemudian ada tanda ini, tanda negatif berdekatan. Dia kan tambah harusnya. Oke, tanda negatif yang berdekatan itu sama dengan tambah. Oke, kemudian kita kerjakan 12 ditambah 8 sama dengan 20. Kemudian yang lain kita tulis kembali ya. 50, kemudian di sini 10 pangkat 2. Oke. 10 pangkat 2 itu adalah 100, kemudian kali 20
dikurang 50. Kemudian kita kerjakan perkalian. 100 dikali 20 sama dengan 2000 dikurang 50 sama dengan 1950. Oke. Kita lanjut ke latihan nomor 9. 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 9. Kita cari terlebih dahulu ya 5 pangkat 2 dengan 2 pangkat 2. Jadi ini adalah 25 kali 4. Kemudian kita tulis kembali 2 kali 9. Kita lihat di sini ada dua perkaliannya, itu ini dan ini dipisahkan oleh tanda pengurangan. Jadi kita bisa kerja bersamaan ya. 25 dikali 4 sama dengan 100. 2 kali 9 sama dengan 18. Baru kita kurang. 100 kurang 18 sama dengan 82. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 10. Oke, 7 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Kita cari dulu ya berapa nilai-nilai dari pangkat-pangkat yang kita tuliskan di papan tulis. Ini adalah 49 ditambah, ini adalah 25 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. 25 dikurang 9 sama dengan 16, baru kemudian kita jumlah. 49 ditambah 16 sama dengan 65. Oke. Oke, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa lebih paham, lebih mengerti. Tapi jangan lupa terus berlatih dan belajar di rumah ya. Nah, kalau kalian suka sama video ini, silahkan like